Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggara Najun Sugama dengan NIM 235171778SV22744 dari kelas Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak 1 A2 yang diampu oleh Bu Reta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait video proyek UAS dari mata kuliah ini, yaitu membuat sebuah mobile app. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait apa sih app yang saya buat. Jadi app yang saya buat itu adalah food recipe app atau aplikasi yang menampilkan resep-resep makanan gitu. Nah, mungkin saya lanjutkan aja. Nah, ini pertama-tama saya akan disclaimer dulu. Saya akan menjelaskan terkait logic dari app-nya dan tidak menjelaskan dari sisi layouting ataupun custom drawable seperti yang dapat dilihat ini cukup banyak. Ada fontnya juga sampai ke layout dan menunya. Nah, hal ini didasari pada jawaban dari Mas Farhan selaku asisten praktikum A2. Jadi saya tadi bertanya dari minggu ini bahwa menurut Mas Farhan tidak apa-apa menjelaskan logic app-nya saja. Jadi tidak perlu menjelaskan layout sampai custom drawable-nya. Oke. Di sini pertama-tama saya akan mendemokan dulu aplikasinya. Di sini hal yang pertama muncul itu ada di login activity. Di login activity ini ada penjelasannya, ada judulnya, terus ada field-field yang perlu diisi dan ada button. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih, jika belum punya akun, register here. Ketika diklik, maka pindah activity ke register activity. Oke, pertama-tama saya akan mendemokan untuk sisi adminnya ya. Jadi untuk membuat akun admin, jadi perlu langsung ke API-nya. Jadi nggak ada di sini nggak ada tampilannya. Ya karena ini emang app-nya diperuntukkan untuk user langsung ya. Jadi admin itu perlu buat di database misalkan kalau udah production ya. Misalkan udah ada nih akun akun adminnya. Tinggal masuk aja seperti user, tapi nanti di tabel tabel akun itu ada atribut atau field ya namanya itu role-nya ya. Jadi admin tuh nanti pas ngisi langsung ke DB-nya itu isikan field role-nya itu sebagai admin gitu. Sedangkan kalau user ini otomatis diisi user ya pas di register activity. Oke, lanjut aja. Ini sudah diisi semua. Oh, maaf ini salah kayaknya. Ketika login, ya ada animasi progresnya ketika validasi. Nah, ketika berhasil login maka ditampilkan di bagian home ya. Di sini ada pertama-tama ada data food receipt. Ini dapat dilihat. Di sini juga ada button add receipt. Di sini di setiap item dari food receipt-nya itu ada button-buttonnya ya. Di sini saya pakai recycler view. Tadi ketika get data tentunya pakai adapter ya buat apa nampilin get data dari API ke dalam bentuk seperti ini. Oke, ini sudah dinamis semua dari judul nama makanannya. Di sini ini untuk ini ya deskripsi makanannya. Ada waktu masaknya, estimasi ya. Kemudian ada estimasi kalorinya. Untuk detail misalkan seperti ini ya. Ketika klik detail, nah seperti ini. Nanti kemudian untuk ini ya button save-nya ini diperuntukkan untuk user ya. Jadi ketika admin klik ini maka tidak terjadi apa-apa. Oke, untuk back lagi. Oke, retrieve data lagi. Kemudian untuk edit misalkan ini ya, babi goreng misalkan. Oke, nah ini edit semua fieldnya udah keisi langsung dari database yang API tadi ya. Oke, misalkan kita ganti ininya deh. Jadi pakai ayam misalkan. Kemudian apa lagi ya? Misalkan ininya jadi berkurang waktunya. Jadi misalkan 30 menit. Aduh, maaf. Kalorinya misalkan kurang juga jadi 500. Oke, judul makanannya sudah sampai, maaf, sudah sama aja. Oke, save. Nah, sudah berubah ya. Nah, jadi 30 menit, kalorinya berubah juga. Kalau kita lihat detail gambarnya sudah berubah juga. Itu untuk edit ya. Edit menggunakan Retrofit sudah aman. Kemudian hapus ya, kita coba hapus. Ini misalkan Fnop goreng ya, ini tim Fnatic. Kita coba hapus. Oke, berhasil. Tapi ini ya. Nah, ini sudah diperbarui.
Jadi untuk CRUD-nya, read, update, delete dari retrofit sudah aman semuanya. Kita coba add receipt ya, bisa melalui button ini atau langsung akses ke menu ini ya. Langsung misalkan kita buat ini apa ya? Onion ring misalkan. Ada fried onion ring misalkan. Ini misalkan ambil di ini. Deskripsinya bawang bombay goreng kriuk. Kemudian ingredients-nya ya bawang bombay, minyak dan sebagainya lah. Goreng bawangnya. Oke, perkiraan waktunya itu 15 menit paling, kalorinya ya dikit, 100 saja. Oke, kita coba save resepnya. Nah, sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, maka dari activity tersebut ada finish ya. Jadi sudah selesai, maka balik lagi ke activity sebelumnya, yaitu di home activity. Nah, kemudian di admin, untuk bagian admin, ada juga bagian profile adminnya. Sini bisa lihat emailnya admin, kemudian username-nya admin. Kemudian bisa logout juga. Jadi untuk admin seperti itu aja. Jadi untuk kesimpulannya, bagian admin pertama-tama ada home-nya, yaitu retrieve keseluruhan data resep makanan. Kemudian di setiap itemnya itu bisa diedit, delete, dan dilihat detailnya. Dan ini juga pakai scroll view ya. Bisa add receipt juga atau add resepnya. Kemudian bisa melihat informasi akun adminnya, ada email dan username-nya. Kemudian ketika logout, balik lagi ke login, misalkan kita coba buat akun user misalkan 3@gmail.com. Kemudian username-nya misalkan Dwi aja deh, misalkan passwordnya 123. Sign up. Oke, ini ngirimin atau create akun melalui retrofit sudah berhasil. Oke, kita coba lagi. Tadi user3gmail.com, ini Dwi, kemudian 123. Oh ya, ini untuk pembuatan passwordnya sudah di hash di Kotlin, file Kotlin. Oke, di sini dapat dilihat ya tampilan untuk home bagian user ya. Jadi ketika user masuk, itu nanti pasti dicek dulu role-nya. Nanti kalau role-nya user, maka menampilkan bagian home activity-nya ya untuk khusus buat user. Nah, untuk user di sini dapat dilihat terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan pertama tentunya di bagian item card-nya ya. Di sini untuk bagian user tidak ada button edit, delete, sama detail. Di sini hanya ada button untuk save resepnya atau resepnya. Nah, kemudian untuk melihat detail dari resepnya itu tinggal klik itemnya. Misalkan untuk ini ya, yang paling bawah. Nah, seperti itu. Oke, bawang bombay, minyak. Nah, seperti itu. Oke, misalkan ketika ini back. Oh ya, di sini juga untuk username-nya yang di greeting message itu dinamis ya. Jadi ini hello Dwi, ini berdasarkan username user. Untuk sekarang kita coba fitur save. Misalkan ini untuk yang paling bawah nih. Fried onion ring misalkan. Oke. Oke, kita coba lihat, tunggu beberapa saat. Jadi ini kan untuk fitur save itu sebenarnya datanya disimpan di room database. Jadi fried onion ring ini kan datanya dari API kan, hasil get. Nah, nanti ketika user klik save, maka data ini akan disimpan ke room database otomatis. Tentunya membuat datanya itu dari API ini ya. Jadi perlu beberapa waktu. Jadi kita tunggu saja, misalkan 10 detik. Oke, kita coba lihat ke bagian save. Nah, sudah ada. Sekarang untuk unsave juga sudah bisa ya. Misalkan dari ini kan, dari activity save, kita mau hapus nih, hapus resepnya. Kita tidak disimpan lagi. Nah, sudah langsung hilang ya. Karena ini pakai itu ya, saya pakai model arsitektur MVVM atau model view dan view model, dan juga pakai live data biar otomatis perubahannya. Oke, kita back aja. Bentar.
Nah, untuk ini di bagian user sama ada profile juga. Tidak ada perbedaan yang signifikan, cukup user emailnya dan username-nya. Oke, ketika logout, nah bisa misalkan kita login lagi pakai akun yang lain. Nah, kalau akun lain, ini sama ya, username-nya sudah dinamis dan untuk fitur save itu tergantung dari usernya ya. Jadi kalau user A ini nge-save resep ini, belum tentu user B juga ke-save. Jadi ini saya pakai foreign key user ID ya untuk bagian room database saved food receipt gitu. Jadi biar retrieve-nya pun sesuai usernya. Oke, ini di sini saya nge-save ayam goreng. Nah, nge-save juga ayam goreng. Tadi kan yang user baru itu kan belum nge-save apa-apa ya. Gitu. Makanya jadi ini juga biar setiap user punya food resep yang berbeda-beda disimpannya. Misalkan untuk profilnya sama ini seperti itu. Dan ini sudah ini ya pakai shared preference juga untuk menyimpan session gitu. Jadi untuk buat akun, kemudian get account itu dari API-nya dari Retrofit. Nah, untuk session, untuk misalkan nyimpan sudah login atau belum, nyimpan username-nya, emailnya, pokoknya akun data akun sementara yang saat login itu disimpan di shared preference gitu. Kita coba misalkan matikan app-nya dan kita coba apa namanya? Login lagi ya. Oh, ini belum ini. Oke, kita jalankan lagi. Harusnya itu masuk tanpa login karena saya sudah nyimpen sessionnya di shared preference ya. Nah, jadi sudah auto login. Jadi CRUD retrofit sudah aman di admin, kemudian juga recycle view udah aman juga di user maupun admin. Kemudian yang ketiga, fitur save dan unsafe menggunakan room database sudah aman, fitur shared preference sudah aman. Jadi 4 atau 5 komponen utama dari UAS itu sudah terpenuhi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait logic app-nya. Oke, pertama-tama saya akan matikan dulu app-nya ini. Oke. Oke. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terkait di bagian home admin ya. Di admin ini semuanya itu pakai API. Jadi pakai retrofit. Gak berhubungan dengan room database. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu di bagian ininya, networknya. Oke. Nah, API client ini buat ini ya, nge-build retrofit, kemudian juga ini pakai HTTP client dan juga buat nyimpen base URL-nya. Nah, saya juga pakai ini ya, JSON ini buat convert ke JSON. Ini tinggal di-build. Nah, ini base URL-nya pakai yang terbaru ya. Jadi dipisah jadinya. Yang pakai pakai class A. Oke, ini juga untuk nama database dari nomor absen saya, itu nomor absen 10. Nah, kemudian di bagian API service ini untuk ngatur CRUD-nya ya, CRUD API client. Ini bersifat interface. Dan di sini istilahnya, nah di bagian get ini itu nanti nyambung ke sini. Ini kan ada slash ya, slash kosong. Jika kita panggil function post new user, maka user akan masuk ke sini gitu. Gitu. Oke. Nah, di sini ada CRUD untuk dua bagian, dua tabel. Pertama ada user. Ini ada get all users, jadi ngambil seluruh user yang ada di database API-nya, melalui API, maaf. Di sini untuk apa? Jadi untuk get all user itu untuk memvalidasi nanti di bagian login. Jadi di bagian login nanti saya pertama-tama ngambil seluruh data user, kemudian mencocokkan berdasarkan user email ya. Email jika cocok maka kita validasi passwordnya gitu. Jadi perlu get all user dulu. Karena di API backend-nya kan nggak ada itu ya, nggak ada root buat authenticate gitu. Jadi perlu manual di Kotlin-nya. Ini sebenarnya nggak kepake. Nah, yang kedua itu ada post new user. Ini buat bagian register. Ini ada body-nya user. Ini body-nya itu tipe user ya, tipe model user. Nah ini. Kemudian untuk CRUD food receipt di sini juga path-nya itu food, kemudian strip receipt. Ada beberapa metode. Pertama ada get all receipts. Ini buat tadi seperti di bagian home user maupun admin ngambil seluruh data resep. Ada post new resep, nambah resep, update resep, dan delete resep ya. Di sini tentunya ada nambah ID. Nah, ID-nya itu nanti diisi melalui ini resep ID karena kan perlu ID dong buat update dan delete-nya. Buat spesifikin data mana yang perlu diubah atau dihapus. Kemudian untuk networknya sudah saya jelaskan. Kemudian di bagian
Ini saja langsung home admin. Sini perlu binding, ini sisi binding, Brave Manager, dan adapter. Oh maaf, di bagian register dulu. Oke, di sini bagian register cukup panjang. Di sini tentunya ada binding, ada progress bar. Ini buat tampilan animasi loading ya tadi pas buat akun. Oke, ini juga buat progress bar. Kemudian di sini pas di bindingnya ini buat ambil data dari email teksnya to string. Ini perlu di-convert to string ya, karena nanti inputan dari user kalau nggak salah bentuknya objek kalau di Kotlin. Kalau di Python kan udah langsung teks, udah dalam bentuk string ya. Jadi ini perlu di-convert. Oke, pertama-tama setelah ngambil seluruh data dari field yang diisikan oleh user, saya panggil metode check all field ya buat ngecek apakah sudah diisi semua atau belum. Jika sudah, maka ini sign up-nya di enable ya. Maaf, di disable ya. Jadi false biar ketika buat akun user tuh gak bisa klik button sign up lagi 2 kali gitu. Jadi biar nggak crash juga dan biar gak ngirim datanya itu duplikat ya istilahnya. Oke, kemudian setelah itu di progress bar-nya yang tadi animasinya itu ditampilkan. Jadi ini pakai view visible. Nah, setelah itu cek dulu nih apakah akun itu sudah eksis atau belum, atau sudah ada di database atau belum dengan menggunakan email. Jadi email itu di akun itu bersifat oh ya identifier ya, jadi harus unik. Nah, jadi pertama-tama ngambil dulu is email ini, manggil function check if account exists. Hasilnya hasilnya ini is email taken, ini parameternya. Is email taken ini berisi boolean ya, true or false. Jika true maka ini email sudah terdaftar atau jika belum maka ini saya yang pakai hash password ya. Jadi ada saya buat function dulu, kemudian baru create new user. Nah, ini semuanya pakai metode di sini ya. Pertama saya akan melihatkan check all field. Jadi ya seperti biasa, ngembaliin true atau false, apakah empty atau tidak. Kemudian ini untuk check if account exists, ini saya ngambil get all user ya tadi. Buat meriksa nih apakah ada email yang sama atau tidak, karena email itu benar-benar sebagai identifier. Nah, oke, setelah itu ada create new user ya. Nah, untuk create new user ini buat animasi loading ya tadi. Pertama-tama saya buat objek dari kelas users yaitu email, username, password, dan role. Nah, ini sudah distatiskan ya. Jadi user tuh tidak perlu pilih role atau apa. Jadi ketika buat akun ya otomatis user gitu. Jadi kalau untuk admin langsung ke database-nya saja. Ya, ini di sini API get client API client get instant nih buat bikin API-nya. Kemudian baru nih untuk buat akunnya. Nah, sudah berhasil maka is successful, maka buat terus registrasi berhasil. Jika gagal maka ya gagal. Nampilin terus. Jika gagal API-nya maka ada error message-nya. Ini untuk hash password-nya pakai ini ya. Pakai algoritmanya SHA-256. Karena kan hash itu kan ada beberapa algoritma ya dan ada beberapa versi. Saya pakai versi yang SHA-256. Sebenarnya kalau versi pun tidak terlalu masalah karena udah dalam bentuk hash ya. Jadi nggak bisa di decrypt, nggak bisa di rollback ke bentuk aslinya gitu. Jadi sudah dalam bentuk string yang hash yang aneh gitu. Ini buat set empty field ya. Jadi ketika user sudah buat akun, sudah berhasil, ya nanti fieldnya tuh udah langsung otomatis kosong. Untuk registrasi seperti itu, bagian login sama ini binding, kemudian nanganin animasi animasi loading, langsung saja ke bagian ini. Nah, ketika BTN login diklik, maka ambil email dan passwordnya, cek input apakah semuanya diisi atau tidak. Kemudian ini buat regis, ya pindah activity aja. Kemudian jika semuanya keisi, maka masuk ke else, masuk ke method validate user. Validate user di sini isinya itu pertama-tama ngecek nih emailnya, Jadi ngeget seluruh user, baru di looping untuk mencocokkan user emailnya. Setelah cocokkan kembali dengan user passwordnya. Di sini di hash lagi, karena kan di DB-nya udah ada bentuk hash ya. Jadi inputan user untuk login pun perlu di hash lagi biar mencocokkan gitu. Seperti ini. Oke, jika user tidak ditemukan atau emailnya tidak ada yang sama di DB, maka nampilin toast ini. Ini seperti itu. On failure juga ditanganin. Ini navigate to home. Nah, tadi ya. Jadi saya perlu ngecek dulu. Oh iya, saya jelaskan dulu.
Nah, di login ini setelah berhasil, ini kan setelah sama ya passwordnya, maka saya buat session di share preference. Pertama, ngaktifin login-nya. Jadi, is login atau belum itu di set true. Jadi nanti pas ngecek apa usernya buka app-nya lagi dan sudah login sebelumnya, maka langsung di redirect ke activity home tanpa perlu login. Ini fungsinya set login. Ada username, save password, save row, dan save email. Ini buat data ya, usernya aja. Nanti disimpan di Private Manager. Nah, baru manggil navigate to home. Navigate to home, ini pertama ngecek dulu nih. Tadi kan datanya sudah disimpan, data session ini sudah disimpan di Private Manager. Nah, saya kemudian ngecek nih, apakah dia admin atau user. Kalau admin, maka intentnya itu isinya ya ini, dari login activity pindah ke admin. Kalau bukan, maka dari login pindah ke user activity, baru di start activity, baru finish. Gitu. Setelah itu, saya akan menjelaskan terkait Private Manager ya. Private Manager mana ya? Nah, ini. Ini biasa saja sih, tidak ada yang berbeda seperti latihan di praktikum. Hanya nambah beberapa pasangan key and value. Pasangan key pertama ada ini, username, ada email, ada role juga. Ini buat nanti akses-akses ya. Oke, lanjut ke home admin ya. Untuk home admin, pertama-tama di sini saya buat ya ini biasa standar Private Manager, binding dan sebagainya. Nah, di sini recycle view-nya pakai adapter ya. Pakai adapternya itu admin food receipt adapter. Nah, di sini di adapternya itu terdapat 3 metode. Ada on edit, on delete, dan on detail. On edit resepnya tuh ketika diklik resep on edit klik itu maaf pindah ke navigate to edit. Ketika di delete maka delete receipt manggil metode ini. Ketika di klik detail maka manggil metode navigate to detail. Ini adapternya sama inputnya juga jika ini buat pindah activity. Nah, di sini di home admin terdapat 2 function utama ya buat fetch receipt dari API-nya dan juga setup bottom navigation. Ini buat ya bottom navigation sih. Fetch receipt nih ini buat ngambil data dari API. Response ini, nah ini tadi kan ketika nge-fetch itu visibility progress-nya muncul ya. Kalau sudah berhasil maka dihilangin. Nah, setelah berhasil maka setiap response itu dimasukin ke adapter submit list-nya receipt. Nah, kita lihat adapternya. Nah, seperti ini. Teman-teman ada variable on edit, on delete, on detail. Kemudian ini buat list dari food receipts. Untuk model ini ada food receipt-nya seperti ini. ID-nya sudah disamakan sesuai dengan perintah di backend API-nya. Ada model. Oke. On create view holder ini pakai item card receipt ya. Ini untuk bagian admin yang nggak ada gambarnya. Kemudian, nah ini baru untuk on bin view holder kan buat ngisi data dari si item card-nya dari data API-nya. Ini benar-benar adapter nih. Di sini ada for receipts, jadi setiap posisi, jadi ini posisi ya. Jadi nanti kan looping ya. Pertama-tama di title, kemudian dot text-nya di ini kan. Nah, ini buat saya bikin variabel untuk setiap ID di tag atau apa ya istilahnya item di bagian card-nya yang dinamis. Jadi pertama ada title, tentunya tulisan title, food title ya ini namanya tuh. Ini dinamis kan, makanya saya buat variabelnya buat nanti diisikan kembali oleh data dari API. Semuanya dari sampai ke edit, delete, dan detail. Oke, ini untuk title text-nya atau nama makanan sebenarnya ini. Di sini saya pakai ini ya, pakai kontrol alur, pakai if. Kenapa ini pakai if? Karena saya ingin membatasi ya jumlah karakter dari nama makanannya. Jadi sampai ke 25 saja, setelah itu pakai titik-titik. Jadi istilahnya tuh nama judul makanan atau nama makanan yang preview ya, preview nama makanan. Nah, ini biar nggak jebol atau nggak melebihi lah semestinya. Kalau nama makanannya panjang kan bisa aja dia sampai ke jadi numpuk gitu loh, sampai ke bagian button-buttonnya. Makanya saya pakai preview ya. Sama juga pakai untuk description pakai preview juga, dibatasi 50 karakter ini sama dan sebagainya. Ini get item count, ini submit list. Jadi untuk list dari resepnya. Notify dataset change ini ketika berubah datanya. Oke, itu saja. Nah, untuk itu ya untuk bagian recycler view. Nah, pertama selanjutnya ke bagian navigate to edit receipt. Nah, untuk edit receipt ini saya ngirimin pakai intent ya data-datanya. Data food receipts, kayak ini diisiin aja ini key-nya seperti ini, key-nya dalam bentuk ini ya, uppercase.
value-nya ya dari data API-nya. Navigate to detail pun sama, ngirimin key, key dan value ya, pakai intent. Bedanya kalau navigate to detail nggak ngirimin ID ya, karena nggak perlu ID juga. Jadi nggak bisa berubah ya. Kalau di navigate, kalau di edit perlu ID buat mengubah datanya. Nah, untuk delete receipts, pertama di sini hapus data receipt melalui backend, kemudian hapus gambar eksternal, storage jika ada, dan refresh data receipt. Nah, jadi saya belum jelaskan ya tadi. Untuk gambarnya saya simpan di local storage mobile phone user. Jadi karena di backend yang nggak menerima gambar atau nggak menerima data BLOB atau binary large object ya, yang biasanya dalam bentuk gambar, yang biasanya gambar dalam bentuk BLOB. Dan juga kalau saya convert dari BLOB ke base64, itu kan string ya, di backend sering diterima. Nah, meskipun diterima, tentu base64 itu kalau dari hasil searching-searching atau baca artikel di internet itu dia meningkatkan apa ya, ukuran datanya tuh 33% lebih besar dari bentuk BLOB gitu. Nanti kasihan juga ke teman-teman saya lainnya, atau juga bahkan kasihan juga ke Mas Revan atau Mas Fabi. Nanti storage dari backendnya tuh ningkat ya, ningkat gitu. Jadi biar gak ngabisin storage backend-nya kalau pakai base64, jadi saya pakai Kotlin external storage ya. Ini kalau tidak salah ada di penjelasan dari Google-nya juga. Jadi ini ngegunain istilahnya itu uh, langsung nyimpan ke storage dari mobile phone-nya. Ini ada di Android manifest-nya nih. Nah, di bagian write sama read-nya. Jadi kalau write itu buat nyimpen data, kalau read untuk ngapus untuk ya baca datanya. Oke, ini untuk bagian input resep. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kan gambarnya itu disimpan di storage eksternal ya, eksternal dari admin. Di sini eh, contohnya mana ya? Nah, ini kode buat nyimpen atau ya ngupload data ke storage eksternal atau storage mobile phone-nya user. Ini file name-nya ini sudah ditentuin, jadi nanti file name ini berfungsi untuk nyimpan di backend API-nya gitu. Jadi nanti ketika user klik atau read data itu nanti pakainya file name dari backend, kemudian di read nanti. Nah, ini baru disimpan. Kemudian ini ya, metode buat nyimpan ke external storage. Nah, terutama alur pertama di sini buat variabel-variabel dulu. Kemudian setelah itu inisiasi views-nya, kemudian di sini ada image picker juga. Ini buat ini ya, buat preview image tadi di bagian image picker. Kemudian ini buat bikin image pattern nih, ngebuka file image, kemudian get all tanda bintang nih. Ini delete buat delete image pattern ini, delete itu ya, delete image preview. Kemudian ada nge-save receipt. Nah, baru save receipt button ketika diklik. Ini kita is uploading return set on listener buat hindarin duplikat data ya atau multiple pengiriman yang banyak gitu dalam satu waktu. Jadi si user tuh satu klik save receipt maka tidak bisa klik lagi karena ya dalam proses pengiriman ke API backend. Sudah itu masuk ke bagian ini, if check all field except image true. Ini ngecek ya apakah semuanya sudah diisi. True maka is uploadingnya true, kemudian progressnya ini ditampilkan lagi loading, baru upload receipt. Nah, upload receipt ini ambil file image path dulu. Jadi variable image path diisi oleh secret image URL dari ini ya, metode save image tadi. Nanti kembalikan URI ya, URL itu URL dari atau path gambarnya. Setelah itu baru nih save resep ke backend dengan ngirimin parameternya image path. Di sini saya buat ini buat biasa variable API service. Kemudian di sini juga buat objek resep dari kelas word receipt disimpan di variable resep. ID resepnya 0 karena di backend API-nya udah otomatis buat ID-nya ya. Jadi untuk di front end ini dibiarkan 0 saja gitu. Karena kalau diisi nanti bakal error dan nggak bisa create ya. Kemudian pakai metode. Oh, ini buat API service biasa seperti tadi. Tambah ini buat sebelum finish ya biar. Ini biasa buat upload datanya. Ini juga buat ngatur progressnya, buat loadingnya. Kemudian setelah itu ya nanti nampilin toast ya. Maaf, itu kalau gagal. Kalau berhasil nanti pindah activity ke home admin lagi. Ini setup bottom navigation ini biasa aja seperti ini. Oke, lanjut aja. Edit. Bagian edit ini sama, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya itu kalau di input kan
Inisiasi viewsnya nggak diisi ya. Nah, emang karena belum ada kan. Kalau diedit kan perlu diisi ya. Field-fieldnya itu sesuai dengan data yang mau diedit gitu. Nah, makanya karena kan di komputer tadi udah dikirimin datanya pakai intent, makanya di edit ini kita isi kembali ini nih, view reference-nya ini dijadiin variabel, baru variabelnya di set text-nya pakai ini. Pakai data yang mau diedit gitu. Image picker-nya tidak ada perbedaan. Cuma ini langsung image picker-nya tuh langsung nampilin image yang dari database path-nya gitu. Jadi nggak pakai placeholder. Kalau tadi kan ada placeholder ya, yang no image placeholder. Kemudian ini tidak ada perbedaan. Save button ini buat nge-save perubahan. Visibility-nya ditampilkan ini buat ini new image path. Nah ini buat ngambil ini ya, ngambil image, nyimpan image ke eksternal. Nah, ini pakai JSON body di sini biar lebih gampang aja. Kemudian baru kirimin data. Setelah itu ini buat weight binding, ini buat back to home ya ini. Setelah itu ini sama aja sih, nggak terlalu ada perbedaan. Ke detail resep. Nah detail resep ini sama kayak tadi, nge-read data aja sebenarnya ini. Oh ini detail activity ini apa, pakai glide ya buat nge-read data gambarnya. Kalau tadi kan karena dia edit sama edit itu kan masih dinamis ya, maksudnya belum fix, jadinya pakai image picker buat previewnya. Nah kalau detailnya udah fix ya gambarnya, makanya tidak ada perubahan, makanya pakai glide. Nah ini loadnya ini pakai image link tadi buat pet. Ini setup UI. Oke, ini buat apakah sudah di save atau belum. Kalau di save nanti ngubah itunya apa, gambar ininya, icon save nya. Jadi ngecek dulu nih. Nah ini pakai repository juga buat nanganin logika save dan unsave. Jika di save maka btn love add to favorite ini nih. Nah ininya diubah ke yang diisi atau filled atau ya diisi kalau sudah di save. Ini fungsinya dari metode check if receive. Ini toggle service ini buat save atau unsave ya, sama. Oke, kemudian admin profile activity nggak terlalu beda, ini cuma nge-read data aja dari Prev Manager buat bagian email user. Nah ini udah sih itu aja, sama paling setup button navigation. Oke, sudah terlalu lama kayaknya. Oke, bagian ke database aja ya. Nah, sini ada yang menarik. Di sini saya pakai food receipt repository ya buat ngatur fitur save dan unsave. Pertama di sini ada get saved food receipt by ID. Jadi ini ngambil resep makanan yang di save tadi dalam bentuk ID-nya aja. Nanti buat apa? Ini buat oke, bentar. Pertama saya menjelaskan dulu nih di bagian models. Nah, models ini, folder models ini isinya buat API. Jadi ini kelasnya itu nanti buat objek kita. Setelah buat objek maka ngirim data ke API. Itu untuk models. Untuk database ini kan ada saved food receipt juga nih. Nah, apa bedanya saved food receipt sama food receipt? Nah, saved food receipt nanti ada atribut tambahan kayak is saved, sama user ID ini buat foreign key. Nah, user ID foreign key ini perlu ya, karena nanti dia buat penghubung ya buat usernya. Jadi ketika user A nge-save 2 makanan, misalkan user B kan ya belum tentu nge-save juga 2 makanan gitu. Jadi datanya itu tidak bercampur ya. Jadi datanya berdasarkan user yang di-save tuh. Nah, ini string nih yang udah diisi nanti ya pakai ID dari API. Oke. Untuk ini DAO-nya, data access object-nya ada 3 query tambahan. Pertama get saved receipts by user. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa user ID ini berperan sebagai foreign key ya. Jadi pas saved food receipts itu ditampilkan, maka ya sesuai dengan user yang akses gitu. Makanya di sini pakai where user ID sama dengan user ID. Ini order by-nya ya pakai ID receipt aja. Ini get saved food receipt by ID. Ini buat nanti ya buat validasi save sama unsave. Benar. Nah, ini get list of saved ID receipt saved food receipts by ID. Jadi ngambil ID dari receipt yang di save berdasarkan ID. Ngambil daftar dari receipt. Ya pokoknya ngambil data saved food receipts berdasarkan user ID. Ini maaf ya kurang jelas, kurang readable. Jadi ngambil ID receipt buat dari saved food receipt berdasarkan user ID. Ini buat nanti
ini ya. Sebenarnya ini buat preview itu, buat button yang ngubah button non filled sama filled, yang heartnya itu full, isinya biru, sama yang tidak full. Ini buat itu sih sebenarnya. Oke, ini web database-nya singleton biasa. Entitiesnya cuma satu aja di room database, yaitu server food receipt. Karena kan food receipt ini cuma buat ini ya, buat objek ada aja sebenarnya. Nah juga ini null ya. Oke, lanjut aja ke ini. Ini buat nanganin logika save dan unsave. Ini buat ngambil ID ya. Kemudian ini juga buat, nah ini toggle save food receipts ketika save dan unsave. Ini pakai coroutine scope. Jadi ketika save dan dia sebenarnya udah di save, nah ini ngambil ID. Apakah food receipt tersebut sudah disimpan di room database saved food receipts? Istilahnya seperti itu. Ini buat ngambil satu data food receipt gitu. Kalau ini ngambil seluruh data food receipts gitu, ID-nya tuh seluruhnya diambil gitu yang ada. Nah, ini buat apa? Ini buat nanti ngecek di tampilan user ya. Nanti di adapter user ngecek nih apakah sudah di save atau belum. Kalau sudah, maka dia icon button atau button dari love-nya itu sudah full isinya tuh. Karena kan dia sudah di save. Itulah istilahnya atau penjelasan yang lebih mudahnya. Oke, lanjut ke nah ini. Ini home user sama recycler view-nya. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika diklik pakai repository, repositorinya buat dari kelas ini. Nah, kelas ini khusus buat nanganin fitur save dan unsave. Nah, on save klik maka panggil metode toggle save food receipt. Nah, jika sudah di save maka nampilin close ini, jika belum di save nampilin di save, jika sudah maka di unsave berarti. Seperti itu. Adapternya ini yang tadi saya jelaskan belibet itu, nah di sini. Nah, buat ngatur ini sebenarnya. Nah, buat ngatur apakah buttonnya itu sudah di save atau belum. Kalau sudah di save maka ubah gambarnya ke yang bentuk filled atau sudah diisi filled istilahnya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Ini fetch receipt biasa kayak di admin. Nah, ini fetch receipt ini buat di ini. Nanti set saved receipts. Set saved receipt digunakan buat apa? Digunakan buat ini nanti ngecekan. Jika di save receipt itu mengandung dari food receipt yang diambil dari API, maka otomatis kan ID dari API tersebut sudah di save di room database, makanya diubah nih buttonnya ke yang filled. Seperti itu penjelasannya. Maaf belibet. Oke, lanjut. Kemudian ini navigate to detail, tidak ada perbedaan. Yang version juga tidak ada. Ini biasa aja kayak ini setup button navigation, tidak ada perbedaan. Jadi itu ya untuk user. Jadi sebenarnya kesulitan utama di bagian prewas ini ngatur apa button yang di save atau di unsave itu secara langsung ya, karena agak pusing ya logikanya. Nah ini pakai toggle save food receipt. Jika sudah di save, maka berarti di unsave kan istilahnya. Jika food receipt tersebut sudah di save, maka ketika user klik button itu ya, maka dia berarti dia pengen ngapus dari disimpan gitu istilahnya. Makanya gini nih, dipisahin logikanya biar nggak belibet, biar langsung manggil juga, biar meningkatkan modularitas istilahnya tuh. Jika belum di save, maka datanya kan belum ada kan, maka di save istilahnya gitu. Nah logika yang pusing itu dari tadi itu ya, jadi makanya agak telat saya ngumpulinnya di hari Minggu ini, di hari terakhir. Jadi itu untuk fitur save dan unsave ke room database. Oke, okay. Di saved food receipt, nah ini kan nampilin data saved food receipts ya, tapi datanya itu dari room database gitu, jadi bukan fetch dari API. Nah, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini buat inisiasi ya. Kemudian ini buat save and unsave. Kemudian observe view model. Ini buat nanganin itu ya, live data ya. Maksudnya ketika di save atau di unsave lagi itu langsung otomatis menampilkan perubahannya ya di gambar,
di activity-nya gitu. Itu MVVM. Ini view models. Seperti itu. Kemudian, nah untuk adapternya itu ada dua ya. Jadi ada food receipt adapter ini buat yang dia bagian home. Jadi ini adapter buat dari API, ini adapter buat dari room database. Ada perbedaannya. Kenapa? Karena di database dia tipe datanya kan saved for receipt kan. Nah, kalau di API dia tipe datanya for receipts gitu. Jadi beda tipe data pun perlu buat kelas ya. Jadi biar biar berjalan gitu. Makanya perlu buat dua adapter. Nah, ini view model ini buat ini live data ya. Nah, ini ngambil user ID live data, kemudian all data, dan ini ngambilnya berdasarkan user ID. Nah, bentar. Nah, di view model, di set user ID nih. Di view model kan ada metode set user ID. Maaf. Nah, ini dia. Ini buat apa? Ini buat ngambil datanya nanti. Mana ya? Nah, ini. Gitu. Oke. Misal profil tidak ada perbedaan, cuma read data doang dari set preference. Mungkin udah aja sih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan ataupun mohon maaf bila kelamaan dalam penjelasan karena lumayan banyak fitur yang saya terapkan di mobile app ini. Dan juga mohon maaf bila penjelasan saya berlibat. Kemudian mohon maaf juga bila ada penjelasan saya yang salah secara teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.